Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan yang lalu telah kami sampaikan muqaddimah atau pendahuluan tentang fikih puasa, berkenaan dengan apa itu puasa, baik secara istilah bahasa Arab maupun istilah syariat yang dimaksudkan dalam syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala, dan landasan dalilnya yang paling utama yaitu perintah Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, hari ini kita insyaallah akan melanjutkan untuk membaca ayat 184, yaitu ayat setelah perintah berpuasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau mengajarkan kepada kita ada kondisi-kondisi tertentu yang boleh menjadi alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan puasa Ramadan yang telah diwajibkan. Kondisi-kondisi apa itu? Namun ketika kondisi tersebut membolehkan seorang muslim untuk tidak puasa, apakah seorang muslim dia terlepas begitu saja dengan dari kewajiban yang telah Allah berikan, atau diganti dengan kewajiban yang lain? Inilah yang insyaallah akan kita pelajari malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkalam ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang telah ditentukan. Nah, ini para ulama tafsir, para mufassir berbeda pendapat tentang maksud dari ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan ini hari-hari apa saja. Sebagian mufassir menyatakan bahwasanya ayyaman ma'dudat ini adalah hari-hari tertentu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu dahulu ada puasa Asyura yang sudah kita sampaikan kemarin, dan kemudian qaul yang lain atau pendapat yang lain menyatakan bahwasanya itu adalah puasa bid, yaitu 3 hari di setiap bulan. Nah, namun sebagian yang lain menyatakan, ini sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, ayyaman ma'dudat itu yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Nah, ini bulan Ramadan. Ini yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi, dan yang demikian ini yang lebih dekat dengan konteks ayat ini. Itu ayyaman ma'dudat ini adalah isyarat terhadap hari-hari di bulan Ramadan yang nanti di ayat 185 ditegaskan oleh Allah secara tegas. Allah kalamkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu ayat 185 nanti adalah ayat yang menafsirkan apa sih yang dimaksud dari ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan itu. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan bahwasanya kewajiban berpuasa yang sudah ditegaskan dalam ayat 183, kutiba alaikumusiyam itu tadi, dia adalah kewajiban yang tidak dilaksanakan setiap hari, enggak, tetapi di hari-hari tertentu saja. Sampai di sini para ulama fikih itu kan ketika mendefinisikan puasa, mereka menambahkan aturan batasan waktu. Mereka menambahkan aturan batasan waktu. Nah, ini kan di dalam di dalam ilmu ilmu merangkai definisi gitu kan, ilmu dalam menetapkan suatu definisi. Para ulama itu mengharuskan suatu definisi itu menggambarkan sesuatu dan kemudian membatasi sesuatu, ada batasan-batasan.
Jadi puasa itu ketika dikatakan sebagai aktivitas menahan diri. Nah, menahan diri ini kan banyak. Menahan diri untuk tidak ini, tidak itu gitu kan. Nah, untuk puasa itu sendiri apa yang ditahan? Maka para ulama fikih itu mendefinisikan puasa itu adalah menahan diri dari pembatal puasa. Kenapa diungkapkan pembatal puasa? Karena pembatal puasa ini banyak. Jadi diungkapkan dalam istilah yang bisa mencakup keseluruhannya. Jadi tidak hanya menahan diri dari makan dan minum. Padahal puasa itu juga dibatalkan oleh hubungan badan suami istri. Oleh karena itu nanti dimasukkan dalam definisinya itu pembatal puasa. Baik itu nanti yang disepakati oleh para ulama maupun nanti yang ada khilaf. Ada perbedaan di kalangan para ulama apakah aktivitas tertentu itu membatalkan puasa atau tidak, seperti hijamah, berbekam, seperti kemudian muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa atau tidak. Kemudian masuk kepada permasalahan kontemporer yang hari ini, suntikan vaksin itu membatalkan puasa atau tidak, itu kan kajian fikih kontemporer yang saat ini itu masuk dalam pembahasan ini. Adapun ketika membicarakan tentang definisi itu harus umum, mencakup semuanya, dan kemudian membatasi sesuatu yang bukan bagian darinya itu bisa masuk ke dalam aktivitas tersebut. Jadi satu definisi itu harus memisahkan antara puasa dan yang bukan puasa. Jadi menahan diri dari pembatal puasa. Apakah cukup sampai di sini saja? Enggak, harus ada sifat yang membatasi lagi, yaitu batasannya pada waktu tertentu dan diwajibkan atau diperuntukkan kepada orang-orang tertentu. Jadi kaum muslimin tertentu. Maksudnya kaum muslimin tertentu ini yang terpenuhi syarat kewajiban. Jadi enggak semua kaum muslimin itu wajib untuk berpuasa. Jadi yang mampu. Nah, ayat ini membahas kondisi di mana seseorang tidak mampu berpuasa dan boleh untuk meninggalkan puasa Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kelanjutan ayatnya, "Faman kana minkum maridha." Barang siapa di antara kalian yang sakit, fa'aftara. Jadi ada takdir yang dihilangkan di situ. Barang siapa di antara kalian sakit sehingga mengakibatkan kalian tidak sanggup, tidak mampu untuk puasa. Au ala safarin, atau dia dalam perjalanan sehingga menyusahkan dirinya untuk berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dengan syarat menggantinya atau mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Nah, kalam Allah Azza wa Jalla, faman kana minkum maridha. Kategori marid atau kategori sakit di sini yang dia boleh dijadikan sebagai alasan bagi seorang untuk tidak berpuasa adalah kategori sakit yang manakala ketika orang tersebut puasa itu mengakibatkan penyakitnya itu bertambah parah atau penyakitnya itu lambat untuk sembuh. Jadi di antara patokan yang ditetapkan para ulama, minimal ada dua gitu kan. Bukan minimal ada dua, satu dari dua ini entah menjadikan suatu penyakit itu bertambah parah dengan puasanya, atau menjadikan penyakit tersebut lambat untuk sembuh. Yang mana penyakit tersebut punya pengaruh terhadap kualitas puasa seseorang, atau puasa orang tersebut dia memiliki pengaruh terhadap kondisi fisik orang tersebut manakala orang tersebut sedang sakit. Adapun penyakit-penyakit nanti yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas puasa seperti panu gitu kan, itu enggak jadi halangan bagi seseorang untuk enggak puasa. Saya sakit apa gitu kan, jarurang Banjar itu sangkadian kan, enggak jadi halangan gitulah bagi seorang muslim untuk meninggalkan puasa.
Tetapi ada satu penyakit yang mengharuskan seseorang itu nutrisinya itu terpenuhi misalnya. Jadi di dalam masa penyembuhan itu untuk perbaikan sel-sel jaringan tubuh yang sakit itu dia memerlukan asupan nutrisi yang lebih daripada makan 3 kali sehari misalnya. Maka ini diperbolehkan bagi orang tersebut untuk meninggalkan puasa. Namun dengan syarat fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia wajib mengganti puasanya itu di hari lain manakala dia sehat. Nah, sampai di sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya uzur ini, uzur sakit, dia adalah uzur yang sifatnya itu temporer. Temporer itu sewaktu-waktu, artinya pada waktu tertentu, kondisi tertentu di mana seorang muslim masih memungkinkan bagi dirinya untuk berpuasa di hari yang lain. Kalau halangan puasa atau uzur seseorang untuk tidak berpuasa itu sifatnya temporer dengan patokan, dengan tolak ukur dengan sifat bahwasanya halangan tersebut masih memungkinkan bagi orang tersebut untuk bisa mengganti puasanya di hari lain, maka kewajibannya adalah mengganti di hari lain karena sifatnya temporer sementara. Sama seperti marid, sama seperti sakit ini tadi, jenis yang kedua yang disebutkan yaitu safar atau perjalanan. Nah, hanya saja nanti perjalanan itu kan safar, sebagian fuqaha atau sebagian ahli fikih itu menetapkan ilahnya atau menetapkan sebab hukumnya itu apakah karena safarnya atau karena kesusahan yang dihadapi seorang berpuasa manakala dia safar, ya kan? Apakah karena safarnya atau karena kesusahan yang didapati ketika dia safar. Dahulu di masa Nabi SAW, perjalanan antara Mekah dengan Madinah itu membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan bisa sampai 1 bulan perjalanan dengan menggunakan kendaraan unta. Hari ini dengan moda transportasi yang didukung kecanggihan teknologi, Mekah Madinah itu ditempuh kurang lebih 6 jam saja. Jadi waktu itu seakan dilipat oleh Allah Azza wa Jalla di zaman ini. Yang dahulu membutuhkan waktu perjalanan itu sekitar 1 bulan. Saat ini dengan adanya bis, bis itu pun kecepatannya nggak boleh di atas 80 km per jam, karena kalau kecepatannya itu tinggi membuat roda itu panas dan bisa meledak gitu kan di tengah perjalanan, sehingga aturan di sana kecepatan itu nggak boleh terlalu tinggi untuk kendaraan-kendaraan bis, dan jalan di sana lurus gitu, bagus-bagus. Saya selama berada di sana itu untuk lewat perjalanan belum pernah saya rasakan geleduk kayak gitu ban itu. Jadi aspalnya itu mulus gitu kan. Nah, yang demikian ini para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan safar ini apakah karena safarnya atau karena kesusahan yang dihadapi ketika safar gitu kan. Nah, beberapa hadis menunjukkan bahwasanya yang tidak susah di dalam safar sekalipun Nabi SAW membolehkan gitu loh untuk tidak puasa. Ini sebagaimana disampaikan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Anas bin Malik mengatakan kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di dalam perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminna man shama wa minna man lam yasum. Sebagian dari kami ada yang puasa dan sebagian dari kami ada yang tidak puasa. Jadi ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Fala yalumu ba'duna ba'dha. Atau dalam
riwayat yang lain fala yalumu shaimu 'alal muftir walal muftir 'ala shaim. Orang yang berpuasa tidak mencela mereka yang tidak berpuasa, dan sebaliknya yang muftir yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Artinya satu sama lain ketika mengambil pilihan untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan, hal tersebut tidak dipermasalahkan, dan Rasulullah ada di hadapan para sahabat yang memilih pilihan tersebut. Maka dari sini kita ambil pelajaran dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ini, kesaksian beliau terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipersaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika ada sahabat Nabi yang tetap berpuasa di dalam perjalanan, artinya perjalanan tersebut tidak menyusahkan bagi sahabat Nabi tersebut. Ketika tidak menyusahkan, kemudian ada di satu sisi mereka yang tidak berpuasa, ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya ilah atau sebab hukum dibolehkannya seseorang untuk tidak puasa itu bukan karena susah tidaknya perjalanan, tetapi karena perjalanan itu sendiri. Sehingga gitu kan, kalau di zaman ini gitu, kita mendapati perjalanan itu semakin dimudahkan dengan adanya moda transportasi, rukhsah atau kebolehan untuk meninggalkan puasa Ramadan karena perjalanan itu juga masih berlaku gitu. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan itu kan di zaman Nabi susah dulu safar, sekarang perjalanan udah bisa pakai pesawat kayak gitu kan. Jadi kita tetap aja puasa gitu. Dan qadar Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan adanya adanya kesusahan juga yang dihadapi. Di antara contoh kesusahannya adalah apa? Perbedaan waktu. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala sudah melipat waktu untuk bisa semakin cepat ditempuh gitu kan di zaman ini dengan adanya moda transportasi. Nanti kesusahannya adalah buka puasanya ikut waktu mana. Berangkat dari Papua, sahur berarti puasanya kapan misalnya, menuju Jakarta gitu kan. Sampai di Jakarta, ini kalau waktu Papua sudah buka puasa ini sekarang. Ini buka puasanya ikut waktu Jakarta kah atau ikut waktu Papua? Bingung di sini. Kalau yang seperti itu masih bisa ditanggulangi karena sudah sampai di Jakarta misalnya, masih bisa menunggu beduk. Yang permasalahannya masih di perjalanan. Dia memaksa puasa perjalanan dari Jakarta kemudian ke mana? Ke Jeddah, 9 jam perjalanan. Kalau nanti perjalanan menuju ke sana, kan biasanya penerbangan yang menuju ke Jeddah itu teman-teman yang umroh itu kan penerbangan itu sore biasanya itu, atau ba'da zuhur gitu, menjelang asar. Nanti sampai di pesawat ini matahari kok nggak terbenam gitu loh. Ini kalau waktu Jakarta nih harusnya sudah terbenam, tapi kok nggak terbenam karena pesawat itu jalan menjauhi apa? Menjauhi matahari, sehingga kemudian bingung. Ini buka puasanya ikut waktu Jakarta kah ikut waktu sekarang? Susah kan akhirnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan safar nggak usah puasa. Maksa puasa artinya nyusahkan diri siapa? Ya dia sendiri gitu. Oleh karena itu nanti di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala kalamkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi antum semua gitu kan. Allah tidak menghendaki kesusahan bagi antum semua. Jadi singkat kata di sini syariat yang Allah jadikan, Allah berikan segala kemudahannya, dapat pahalanya sama gitu lah. Ketika orang mengambil rukhsah keringanan Allah dengan seseorang tidak mengambil rukhsah keringanan Allah, pahalanya sama. Atau dengan kata lain, antum ambil yang mudah dapat pahala, dengan yang sulit juga dapat pahala. Kira-kira pilih yang mana? Kalau dalam urusan dunia kan milih yang mudah tapi dapat pahala, dapat reward gitu.
Contoh di dunia ini, kerja hanya di depan laptop bikin laporan, tapi digaji per bulan 10 juta. Dengan kerja, mohon maaf ya, mungkin teman-teman yang menggunakan tenaga fisiknya lebih banyak, mungkin beberapa tempat tidak menggajinya sampai 10 juta gitu kan. Jadi lebih lelah, lebih capek. Biasanya orang-orang lebih memilih yang kerja duduk nyantai begitu tetapi digaji besar gitu. Nah, ini di dalam melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ada memberikan keringanan sesuatu dan Allah memberikan pahala yang sama, tidak dikurangi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesusahan bagi hambanya, tapi terkadang hamba malah milih yang susah gitu. Terkadang seorang hamba itu memilih yang susah. Dalam hal ini satu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhassuhu. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi kalau hambanya itu mengambil rukhsahnya. Kama yuhibbu an tu'ta azaimuh, sebagaimana seorang hamba itu juga sebagaimana Allah juga menyenangi kalau hamba tersebut tidak mengambil rukhsahnya. Artinya sama-sama disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dua-duanya itu. Nah, ini kaitannya tentang rukhsah atau tentang keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk boleh bagi seseorang itu tidak berpuasa. Nah, kemudian Allah lanjutkan di dalam penggalan ayat setelahnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi mereka yang yutiq. Ini kemarin ketika saya mengkaji tafsir ini dengan santri saya suruh telusuri makna dari kata atau yutiqu di sini. Alladzina yutiqunahu itu artinya apa? Antum kalau buka di terjemahan yutiqunahu itu diterjemahkan bagi mereka yang berat menjalankannya. Mesti kalau antum buka terjemahan biasanya itu yang didapati. Akan tetapi secara bahasa atau yutiqu itu maknanya adalah qadara yaqdiru, mampu. Sehingga kalau diterjemahkan secara letterlek sesuai dengan makna bahasa yang ada dalam kosakata ini, maknanya ini adalah bagi mereka yang mampu berpuasa boleh membayar fidyah. Berupa apa? Ta'amu miskin, berupa memberi makan kepada orang miskin. Tentunya berbeda dengan terjemahan yang ada di mushaf-mushaf terjemahan itu. Kenapa kok bisa berbeda? Insya Allah malam hari ini saya sampaikan kronologi sejarahnya. Jadi ketika ayat 184 ini turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang mampu berpuasa boleh membayar fidyah. Ini adalah di awal-awal masa keislaman, artinya awal-awal turunnya perintah puasa ini. Allah Subhanahu wa taala masih membolehkan bagi siapapun kaum muslimin, baik yang mampu maupun yang berat, untuk mengganti puasa itu dengan membayar fidyah. Boleh. Oleh karena itu antum dapati itu kan di akhir ayat, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Yang mau menambahkan fidyahnya itu lebih bagus lagi, tetapi bagi yang memilih untuk puasa itu lebih baik. Kan, wa antasumu khairul lakum, antum dapati di akhir ayat itu. Akan tetapi kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian memang mengetahuinya. Kenapa ada akhir ayat yang demikian? Karena dahulu Allah masih memberikan pilihan, boleh mau membayar fidyah, mau puasa, meskipun dia mampu masih boleh dulu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala
menugaskan seorang hamba itu untuk suatu kewajiban, Allah Subhanahu wa taala memberikan masa penyesuaian gitu. Karena kaum muslimin pada umumnya kesehariannya itu memang makan minum, sehingga ketika diberi tugas untuk meninggalkan makan minum itu seolah berat. Agar mereka ini tidak terlalu kaget terhadap kewajiban tersebut, maka Allah jadikan keringanan di awal masa keislaman ini untuk apa? Boleh membayar atau mengganti puasa itu dengan membayar fidyah. Ini bagi yang mampu. Baru nanti setelah turun ayat 185, di ayat 185 Allah tegaskan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang dia menyaksikan atau melihat hilal itu sudah terbit, falyasumhu, hendaknya dia puasa. Nah, perintah falyasumhu itu adalah perintah untuk puasa sekaligus peniadaan dari rukhsah atau keringanan boleh diganti dengan fidyah ini. Maka ketika Allah ulang sekali lagi di ayat 185 kan Allah Subhanahu wa taala ulang itu, wa man kana maridan, barang siapa yang sakit, ya kan? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Itu yang Allah ulang, tetapi fidyah enggak diulang lagi di ayat 185. Jadi wa man kana minkum maridan aw ala safarin dua kali Allah ulang. Yaitu yang pertama di ayat 184 sakit dan safar tadi. Kemudian di ayat 185 Allah ulang lagi sakit dan safar, tetapi fidyah nggak diulang oleh Allah di ayat 185. Kenapa kok demikian? Karena Allah sudah meniadakan keringanan membayar fidyah bagi mereka yang mampu. Namun keterangan hukum yang ditegaskan oleh para mufassir dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah ibn Abbas, beliau menjelaskan syariat fidyah itu masih tetap berlaku bagi yang berat menjalankan puasa dan tidak mungkin bagi dia untuk mengganti di hari lain. Siapakah orang tersebut? Yaitu orang yang sudah tua renta. Kenapa masih tetap diberlakukan? Di sini fikihnya kita bahas. Jadi sakit dan safar tadi ini adalah uzur yang sifatnya temporer sementara, sehingga di luar waktu tersebut atau di selain waktu tersebut, ketika sudah kembali sehat, masih ada kemungkinan bagi orang tersebut untuk mengganti puasa tersebut dengan puasa di hari lain, kan begitu. Adapun orang yang sudah tua, renta, lemah fisiknya, umur misalnya Allah anugerahkan 90 tahun ya, lemah fisiknya gitu kan, di umur 90 tahun. Ketika Ramadan di bulan ini dia nggak mampu puasa, apakah selepas Ramadan dia kembali muda, sehat, kuat untuk bisa puasa mengganti yang dia tinggalkan, atau semakin bertambah umur dia semakin lemah? Semakin lemah. Ketika semakin lemah gitu kan, disinilah berlaku keringanan Allah, silahkan ganti dengan fidyah. Jadi kesimpulannya, syariat mengganti dengan fidyah ini diberlakukan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang tidak mungkin puasa dan tidak mungkin mengganti di hari lain. Maka gantilah dengan fidyah. Oleh karena itu, terjemahan ayat itu didasarkan pada hukum terakhir yang berlaku, bukan pada pemaknaan secara bahasa. Jadi diterjemahkan bagi yang berat melaksanakan puasa, yaitu berat dia melaksanakan puasa dan tidak mampu lagi untuk menggantinya dengan puasa di hari lain. Nah, inilah contoh kalau di dalam ulumul Quran ini namanya naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi.
hukum yang terkandung di dalam ayat 184 itu dinasakh. Dinasakh itu digantikan dengan hukum yang baru, yaitu ayat 185, tetapi teks ayat tersebut, redaksi ayat tersebut tetap ditetapkan di dalam Al-Quran, dibaca dan membacanya itu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Atau para ulama Quran itu mengungkapkannya dengan istilah al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu yang mendapatkan pahala dengan membacanya. Jadi demikian. Nah ini kronologi sejarahnya kenapa kalimat alladzina yutiqunahu itu diterjemahkan dengan makna bagi yang berat melaksanakannya. Padahal maknanya secara bahasa kalau diterjemahkan satu persatu, yutiqunahu itu artinya mampu. Jadi ayat ini menggambarkan dahulu pernah dibolehkan bagi yang mampu untuk mengganti dengan fidyah, baru kemudian dinasakh dengan ayat 185 sehingga hukumnya itu berubah, dan hukum yang baru ini yang dijadikan dasar penterjemahan penggalan ayat alladzina yutiqunahu itu tadi ya. Nah, sampai di sini ada masih banyak waktu insyaallah. Permasalahan yang terkait dengan kelompok ini artinya kita sampai saat ini mendapati jenis uzur atau alasan bagi seseorang untuk meninggalkan puasa itu ada dua jenis gitu loh. Jenis yang pertama, uzur yang sifatnya temporer atau sementara, yang masih memungkinkan bagi seorang hamba untuk menggantinya dengan puasa di hari lain. Kemudian jenis uzur yang kedua adalah apa? Uzur yang tidak mungkin bagi seorang hamba untuk menggantinya di hari lain. Untuk uzur yang masih memungkinkan bagi seorang hamba menggantinya di hari lain, maka kewajibannya adalah menggantinya dengan puasa di hari lain. Bagi mereka yang mendapatkan uzur yang tidak mungkin atau bahkan kecil kemungkinan baginya menggantinya di hari lain, maka kewajibannya adalah mengganti hari yang dia tidak berpuasa itu dengan membayar fidyah. Nah, berdasarkan fikih dari ayat ini, disinilah para ulama nanti membahas permasalahan-permasalahan yang belum disebutkan dalam ayat dan belum pula disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah permasalahan wanita hamil dan menyusui itu kewajibannya apa kalau dia tidak berpuasa. Jadi ini masih termasuk permasalahan yang khilafiyah ijtihadiyah tentang penetapan apa kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa. Apakah dia wajib menggantinya di hari lain atau dia wajib menggantinya hanya dengan fidyah saja, gitu loh. Sebagian ulama berpendapat wanita hamil dan menyusui ini kategori uzurnya adalah kategori uzur yang sementara, sama seperti orang sakit dan orang dalam perjalanan. Kalau dia uzur yang sementara, maka kewajibannya wanita hamil dan menyusui adalah mengqadhanya di hari yang lain atau mengganti puasanya di hari yang lain. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui ketika dia tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah mengqadha, mengganti di hari yang lain, manakala sudah tidak hamil lagi dan manakala sudah tidak menyusui lagi. Nah, mungkin perkiraan kita sesimpel itu, terutama bagi para suami, simpel banget gitu kan. Sudah tidak hamil ya ganti nanti, sudah tidak menyusui ya ganti. Tetapi ada kalanya seorang wanita itu hamilnya
berkelanjutan episodenya gitu kan, to be continued. Selesai hamil yang ini ternyata ada lagi adiknya, sehingga kemudian kalau diwajibkan untuk menggantinya di hari lain gitu, kok kayaknya susah gitu. Ya memang susah. Nanti silahkan tanya pada para ibu gitu kan, susah atau tidak gitu loh. Oleh karena sebab itu, maka sebagian ulama akhirnya mengkategorikan, menggolongkan ibu hamil dan menyusui ini sama dengan orang tua yang sudah uzur tadi. Artinya kecil kemungkinan baginya untuk bisa untuk bisa menggantinya dengan puasa di hari lain. Karena tugas hamil dan menyusui ini berkelanjutan. Setelah hamil 9 bulan, setelah melahirkan itu belum bisa membayar lagi gitu kan. Belum bisa membayar, kenapa? Nifas 1 bulan lebih beberapa hari. Setelah nifas 1 bulan lebih beberapa hari kan dilanjutkan tugas menyusui, dan bahkan sejak melahirkan itu sudah dilanjutkan tugas menyusui. Tugas menyusui itu paling tidak perut bayi itu baru bisa menerima makanan selain ASI itu insya Allah dalam kurun waktu 5-6 bulan. Nah, meskipun kemudian tidak dilarang untuk memberikan makanan selain selain ASI, karena dahulu Nabi SAW itu pernah mentahnikkan kurma bagi putranya Abu Talhah dan Ummu Sulaim yang baru lahir, ditahnikkan oleh Nabi kurma. Jadi tahnik itu dikunyahkan, kemudian dilumatkan sehalus-halusnya kurma, baru kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi tersebut sampai bayi tersebut itu menghisap kurma itu. Nah, namun dalam anjuran dari ahli gizi, dari para ahli gizi, kesiapan perut bayi untuk bisa menerima makanan yang sifatnya itu lebih keras daripada air susu ibu itu siapnya nanti setelah 6 bulan. Maka kalau kita hitung dari sini kan 9 ditambah 6 itu 1 tahun lebih gitu loh. Artinya kalau nanti diwajibkan dia menggantinya di hari lain, itu juga masih kesusahan atau menyusahkan bagi wanita hamil dan menyusui. Oleh karena itu pandangan yang kedua, ini pendapat yang kedua, ibu hamil dan menyusui fidyah saja. Karena kecil kemungkinan susah bagi ibu hamil itu untuk menggantinya di hari lain. Ini adalah pendapat atau fatwanya sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan kemudian sahabat Nabi Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ini memfatwakan di Mekah, dan kemudian Abdullah ibn Umar itu memfatwakannya di Madinah. Jadi ibu hamil dan menyusui fidyah saja, bayar fidyah saja, manakala dia berat baginya untuk mengganti di hari lain. Nah, fatwa kedua sahabat ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh para ulama hadis, diantaranya adalah Al-Imam Abdul Razzaq di dalam Musannafnya. Nah, sampai di sini antara kedua pendapat ini mana yang kita amalkan gitu kan? Ya, saya menyerahkan kepada jamaah sekalian mana yang dipilih gitu kan. Karena ini masih wilayah ijtihad, boleh milih salah satunya. Kalau yang saya pilih itu adalah fidyah saja. Jadi kalau antum nanti mau berpegang dengan apa yang saya pilih, silahkan. Tetapi ketika antum nanti mungkin lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah untuk mengqadha gitu kan, ya silahkan. Hal ini kenapa kok demikian? Boleh jadi Imam Abu Hanifah ketika menfatwakan qadha gitu kan, itu juga didukung dengan kondisi wanita yang ada di Kufah secara fisik kuat gitu. Ketika mereka nanti di luar di luar masa kehamilannya atau di masa kehamilannya dia mendapati dirinya itu kuat. Jadi kan wanita yang hamil itu ada
fase-fase tertentu yang memang nggak kuat, tetapi ada fase-fase yang kemudian bahkan lebih kuat gitu kan. Ketika mendapati fase yang dia ternyata mendapati fisiknya itu kuat, ya silahkan dia untuk menggantinya atau mengqadha'nya di hari lain, seperti itu. Sebagaimana tadi pandangannya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, jadi demikian. Nah, kalau antum nanti ada yang menanyakan, kalau Imam Syafi'i gimana Ustaz? Nah, Imam Syafi'i beliau punya patokan yang berbeda dalam penetapan dalam penetapan mengqadha atau bayar fidyah. Jadi patokan Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam menetapkan apakah qadha mengganti puasanya atau mengganti dengan fidyah gitu kan. Beliau menetapkannya itu didasarkan pada manfaat yang dihasilkan. Artinya rukhsah atau keringanan boleh meninggalkan puasa bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Rukhsah ini manfaatnya itu datang untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Atau dengan bahasa lain saya sampaikan, orang yang sakit ketika dia tidak berpuasa, dia manfaat tersebut kembali kepada dirinya atau kembali kepada orang lain selain dirinya. Tentunya kembali kepada dirinya sendiri gitu loh. Kalau begitu, karena manfaat ini kembali kepada dirinya, ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Kalau seorang ibu hamil itu hanya khawatir terhadap dirinya sendiri, maka dia membayarnya atau menggantinya nanti dengan mengqadha di hari lain, karena dia khawatir terhadap diri sendiri. Didasarkan pada apa? Didasarkan pada manfaat dari rukhsah sakit dan safar itu, karena dia kembali kepada dirinya sendiri. Namun ketika ibu hamil ini dia khawatir terhadap janinnya, berarti ibu hamil ini khawatir terhadap orang lain. Kalau ibu hamil ini khawatir terhadap orang lain, aturan yang dipakai yang mana? Dilihat dari manfaat fidyah. Manfaat fidyah ini untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Ternyata manfaat fidyah itu untuk orang lain dan diri sendiri. Kenapa kok demikian? Manfaat untuk dirinya sendiri yaitu orang tersebut tidak berpuasa. Kemudian manfaat untuk orang lain adalah fidyah itu jadi bahan makannya orang miskin. Sehingga manfaat fidyah itu karena kembali ke diri sendiri dan kembali ke orang lain gitu kan. Maka Imam Syafi'i menegaskan kalau seorang ibu itu khawatir terhadap janinnya, kewajibannya adalah mengqadha dan kemudian bayar fidyah, jadi dua. Nah ini kan yang demikian ini pandangan saya pribadi. Patokan yang seperti ini susah diterapkan, dan patokan ini yang menetapkan dalam mazhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kok bisa sama? Mungkin di munasabah majelis yang lain pernah saya sampaikan, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah menyatakan, idza lam ajid haditsan sahihan fa ana aqulu biqauli Syafi'i. Kalau saya nggak dapat hadis sahih, maka pandangan yang saya pegang adalah ijtihadnya Imam Syafi'i. Nah, kalau antum mempelajari fikih muqaranah, fikih perbandingan, antum akan dapati pendapat-pendapat Imam Ahmad itu banyak yang sama dengan Imam Syafi'i. Dan ketika antum nanti telusuri gitu kan, pendapat-pendapat Imam Ahmad yang sama dengan Imam Syafi'i itu sebagian besarnya adalah pendapat yang tidak ada hadis sahih yang tegas menyatakan hukumnya apa. Sehingga Imam Ahmad dalam hal ini berpegang dengan fatwanya Al-Imam Syafi'i, seperti batalnya wudu karena menyentuh perempuan. Itu kan nggak ada hadis sahihnya. Hadis yang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawadda, itu kan hadisnya lemah itu. Hadis tersebut lemah. Dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah karena sebab adanya inqita', terputusnya sanad di hadis tersebut. Dan ini sudah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram. Nah, karena tidak ada hadis sahih yang menyatakan itu, maka Imam Ahmad ikut pendapatnya Imam Syafi'i, menyentuh wanita batal dia wudu. Kembali kepada permasalahan ini, Imam Ahmad juga sama. Kalau khawatir terhadap diri sendiri saja, wanita hamil dan menyusui, dia
qadha saja tanpa fidyah. Tapi kalau khawatir terhadap janin, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Karena manfaat yang didapati untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Untuk diri sendirinya dia membayar qadha karena mendapat manfaat tidak berpuasa, karena dia khawatir terhadap janinnya sehingga janinnya dapat manfaat dari dia tidak berpuasa, maka bayar fidyah. Yang demikian ini saya sampaikan sulit, kenapa? Karena kekhawatiran seorang itu kan berubah-ubah gitu. Antum pernah khawatir nggak? Pernah nggak sekarang khawatir nanti hilang kekhawatiran atau bertambah khawatir lagi gitu? Susah menetapkannya di dalam hati itu kan. Artinya dari sisi ini gitu kan, saya tidak berpegang dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan alasan satu, karena ada yang lebih salaf daripada Imam Syafi'i, yaitu sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Umar yang memfatwakan fidyah saja dengan dengan mekanisme pengambilan kesimpulan yang dia lebih dekat kepada qiyas, atau qiyasnya itu lebih dekat kepada apa yang disampaikan di dalam ayat ini tadi. Namun demikian gitu kan, karena ini adalah permasalahan khilafiyah ijtihadiyah, bagi kaum muslimin nanti yang dia lebih lebih merasa tenang dengan menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i, silahkan mereka berpegang dengan pendapatnya. Yang berpegang pendapat dengan Imam Abu Hanifah juga ketika merasakan lebih tenang, silahkan untuk berpegang dengan pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat timbangan hasanat kita nanti di hari akhir, dan menjadikan sebab dimudahkannya kita masuk ke dalam surga Allah azza wa jal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.